ibadah wajib yang kayak misa. Kalau saya punya kesempatan atau nggak ada halangan, saya bakalan melakukan ibadah atau misa, karena di Katolik biasanya disebut dengan misa. Seberapa sering berdoa? Gambarkan Tuhan menurut pendapatnya. Kalau berdoa, mungkin kalau berdoa di pribadi saya lumayan sering berdoa dengan Tuhan atau menyampaikan apa yang saya rasakan dengan Tuhan. Kalau gambaran Tuhan menurut definisi saya, mungkin Tuhan itu nggak bisa digambarin secara bentuk nyata yang kayak manusia bentuk nyata, itu nggak bisa digambarin kalau menurut saya, karena Tuhan itu tanpa terlihat tapi dia dapat dirasakan. Jadi Tuhan itu ada dan selalu bersama saya, memberkati saya di setiap harinya, tapi dia nggak bisa digambarin kayak bentuk rupa. Dia hanya ada ketika kita tuh merasakannya, itu menurut saya. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini? Saya rasa hubungan saya dengan Tuhan saat ini lumayan baik, dan ya saya merasa saya lumayan dekat, karena walaupun saya mendapatkan begitu banyak cobaan, saya ngerasa kayak Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menjamah saya, Tuhan selalu ada dengan saya. Nah, di sini ada hubungan dengan orang tua. Pertanyaannya yaitu, apakah orang tua masih lengkap? Puji Tuhannya masih lengkap, Bapak, Ibu. Seberapa dekat? Seberapa dekat dengan ayah atau ibu? Ceritakan bentuk kedekatan dengan ayah atau ibu. Kedekatan saya dengan bapak saya dengan mama saya rasa cukup dekat dan lumayan intens. Saya nggak punya masalah atau yang kayak anak-anak yang berhubung, enggak, karena mama sama bapak saya benar-benar mengayomi saya, dan benar-benar mereka selalu memberikan support. Kayak walaupun mereka nggak bisa yang kasihkan begitu apa ya, kayak semua keinginan saya mereka turutin, nggak bisa, karena mungkin ekonomi saya juga nggak terlalu bagus, tapi saya cukup terpenuhi dengan apa yang mereka berikan, dengan kasih dan cinta yang mereka berikan begitu luar biasa pada saya, dan kedekatan saya begitu intens. Apakah bentuk kasih sayang yang sudah dilakukan sebagai wujud mengasihi ayah atau ibu? Bentuk kasih sayangnya, kalau bentuk kasih sayang yang mungkin saya berikan kepada orang tua saya, mungkin gini ya, kalau di keluarga saya itu kami tuh nggak yang dengan mungkin kayak bahasa anak milenial sekarang itu nggak love language, word of affirmation ya, kayak dia tuh selalu mengatakan kayak mak, pak, I love you, enggak, kami nggak bilang kayak aku sayang mama, aku sayang bapak, nggak terlalu banyak itu, tapi lebih ke act of service-nya, jadi tentang pelayanannya. Misalnya kalau saya mau sesuatu tuh, orang tua saya selalu mencoba untuk berusaha untuk memberikan itu. Jadi begitu juga dengan saya, apa yang saya kasih kepada orang tua saya, terutama tentunya saya bekerja keras, belajar, dan memberikan yang terbaik yang saya bisa. Misalnya kayak saya nggak bisa ngasih sekarang ya berbentuk kayak uang, karena saya belum punya pekerjaan, tapi saya mencoba memberikan yang terbaik, tentunya saya kuliah dengan baik. Apa harapanmu kepada ayah atau ibu? Harapan itu harapan berupa harapan saya, oke. Kedepannya saya berharap kedua orang tua saya, nggak ada sih, mereka udah baik banget. Yang pasti mereka selalu sehat, selalu bisa melihat saya sukses kedepannya, berhasil. Ya, gitu. Lalu bagaimana hubungan dengan saudara lainnya? Kalau saudara baik, saya punya satu saudara, itu abang saya dan satu-satunya, dan dia baik, support. Ya puji Tuhannya saya memiliki keluarga, bisa dibilang keluarga cemara. Nah, jadi ini ada hubungan dengan orang lain. Pertanyaannya itu, siapa orang yang saat ini dekat denganmu? Kalau orang yang dekat dengan saya rasa nggak punya terlalu banyak orang dekat dengan saya, karena saya anaknya yang kayak ya semua orang dekat, tapi dia nggak terlalu dekat yang benar-benar close. Jadi dia tuh hanya ya sekedar dekat, kayak sekedar teman gitu. Yang sahabat, dikatakan sahabat kan cerita suka duka nggak juga, tapi ya teman-teman saya juga baik sama saya, karena saya ya berusaha baik dengan mereka, dan begitupun mereka memberikan feedback yang sama. Lalu ceritakan siapa orang yang berpengaruh banyak pada hidupmu.
Kenapa? Orang yang berpengaruh pada hidup saya mungkin saya nggak punya banyak sih. Yang pasti ya pasti keluarga saya, kayak orang tua saya, mama, bapak, abang saya, dan ya orang-orang yang selalu support saya, kayak teman-teman saya, kami saling support. Itu aja sih. Saya nggak punya banyak orang yang terlalu berpengaruh di hidup saya. Itu aja sih. Nah, jadi ini untuk diri sendiri. Seberapa besar kamu menyayangi diri sendiri? Puji Tuhannya saya begitu besar menyayangi diri saya. Saya sangat menyayangkan ketika orang itu mencoba untuk menyakiti saya. Saya nggak bakalan terima ketika orang menyakiti saya, karena saya nggak mau saya tuh ngerasa down hanya gara-gara orang tersebut. Jadi saya begitu mencoba untuk kayak saya itu begitu berharga gitu. Jadi saya begitu mencintai diri saya, karena ya love yourself itu penting sekali kan. Lalu apa yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri? Mungkin yang saya lakukan sebagai bentuk menyayangi diri saya sendiri, saya memberikan kayak misalnya ketika saya udah capek nih mengerjakan sesuatu, tentunya mengerjakan tugas, saya mencoba untuk memberikan saya reward kayak healing, atau memberikan saya kayak sesuatu pikiran atau berupa sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Misalnya saya mencoba membelikan apa gitu untuk diri saya. Mungkin itu sih. Nah, menurutmu apakah kamu sudah menjadi versi terbaik bagi dirimu sendiri? Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Saya udah lumayan lah, tapi ya memang nggak bisa terlalu sempurna kan, tapi udah lumayan. Apakah semua yang kamu lakukan untuk kebahagiaan diri sendiri? Apa? Apakah semua yang kamu lakukan untuk kebahagiaanmu sendiri? Enggak juga sih, saya nggak melakukan semua kebahagiaan untuk saya sendiri, itu enggak. Saya juga memikirkan bagaimana saya mencoba untuk memprioritaskan apa yang saya butuhkan dan apa yang orang tua saya harapkan. Jadi ya saya mencoba menyeimbangkan keduanya. Apakah kamu punya pengalaman yang kamu rasa hal itu menyakiti dirimu sendiri? Ceritakan apa upaya yang sudah kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Dulu saya orangnya yang gak enakan gitu ya. Kalau orang nyuruh-nyuruh saya gitu ya, saya mah akan mencoba untuk melakukan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu ternyata lumayan menyakitkan. Kita tuh kayak jadi orang yang gak enakan, atau mencoba menyenangkan orang lain, itu kan sangat capek gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu saya sadar ternyata saya nggak bisa untuk menyenangkan semua orang. Jadi saya gimana ya, mencoba untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Untuk saya mencoba kayak ya udah, kalau dia suka sama saya bakal suka sama dia. Kalau dia nggak suka sama saya, ya udah tinggalin, cut off aja mereka dari hidup saya. Itu aja sih. Nah, jadi apa yang kamu harapkan untuk diri sendiri? Saya berharap semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi anak yang mungkin bisa lebih mencintai diri saya dan mencintai kedua orang tua saya, bisa membanggakan orang-orang terdekat dan orang-orang tersayang, dan ya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, baiklah, sekian wawancara dari saya.